bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami memuji nama-Mu dan keajaiban kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Di dalam Kristuslah kami mengenal kedalaman misteri kehidupan-Mu yang adalah kasih ilahi. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, rahmat pengertian akan misteri kasih-Mu itu, agar kami dapat memuliakan Engkau dan menyembah kesatuan kasih ilahi-Mu. Semoga oleh kuasa-Mu, hati kami dapat terbuka untuk melihat betapa besar dan dalamnya misteri kasih itu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Tritunggal Maha Kudus. Adapun kompetensi dasar dari 3.9 menguraikan Allah Tritunggal sebagai kebenaran iman Kristiani dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan beberapa kutipan kitab suci yang mengungkapkan pernyataan Yesus sendiri tentang kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, menjelaskan beberapa pernyataan Bapa Gereja tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus. Yang ketiga, menjelaskan isi dogma Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik. Yang keempat, menjelaskan makna kata hakikat atau kodrat dalam upaya menjelaskan makna Tritunggal. Dan yang kelima, menjelaskan beberapa tradisi dalam gereja yang mengungkapkan penghayatan gereja akan Allah Tritunggal. Setiap agama itu mempunyai ajaran-ajaran yang kadang-kadang sulit untuk dicerna oleh penganutnya sendiri, terutama oleh mereka yang wawasan pengetahuan keagamaannya minim, apalagi oleh orang lain yang berbeda agama. Nah, kesulitan memahami konsep ajaran agama idealnya itu mendorong orang tersebut untuk belajar lebih banyak, sehingga hidup keagamaannya didasari oleh keyakinan yang kokoh. Nah, salah satu ajaran iman Kristiani yang dirasa sulit dipahami adalah tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, kesulitan tersebut sering menjadi penyebab terjadinya kesalahan penafsiran. Misalnya, banyak orang yang bukan Kristiani mengatakan bahwa orang Kristiani percaya akan 3 Tuhan. Nah, tentu saja hal ini tidak benar, karena iman Kristiani mengajarkan Allah yang Esa. Mari kita simak pengalaman berikut ini terhadap karya Allah yang trinitaris. Judulnya, Kami Bertiga, Kamu Bertiga. Disadur dari buku Anthony de Mello, Serikat Jesuit. Ketika kapal seorang uskup berlabuh untuk 1 hari di sebuah pulau yang terpencil, ia bermaksud menggunakan hari itu sebaik-baiknya. Ia berjalan-jalan menyusur pantai dan menjumpai 3 orang nelayan sedang memperbaiki pukat. Dalam bahasa Inggris pasaran, mereka menerangkan bahwa berabad-abad sebelumnya penduduk pulau itu telah dibaptis oleh para misionaris. Kami orang Kristen, kata mereka sambil dengan bangga menunjuk dada. Uskup amat terkesan. Apakah mereka tahu doa syahadat? Ternyata mereka belum pernah mendengarnya. Uskup terkejut sekali. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri mereka Kristen kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu dasariah
seperti doa syahadat itu. Lantas, apa yang kamu ucapkan bila berdoa? Kami memandang ke langit, kami berdoa, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami. Uskup heran akan doa mereka yang primitif dan jelas bersifat bid'ah ini. Maka sepanjang hari ia mengajar mereka berdoa syahadat. Nelayan-nelayan itu sulit sekali menghafal, tetapi mereka berusaha sedapat-dapatnya. Sebelum berangkat lagi pada pagi hari berikutnya, uskup merasa puas sebab mereka dapat mengucapkan doa syahadat dengan lengkap tanpa satu kesalahan pun. Beberapa bulan kemudian, kapal uskup kebetulan melewati kepulauan itu lagi. Uskup mondar-mandir di Geladak sambil berdoa malam. Dengan rasa senang ia mengenang bahwa di salah satu pulau yang terpencil itu ada 3 orang yang mau berdoa syahadat dengan lengkap berkat usahanya yang penuh kesabaran. Sedang ia termenung, secara kebetulan ia melihat seberkas cahaya di arah timur. Cahaya itu bergerak mendekati kapal. Sambil memandang keheran-heranan, uskup melihat 3 sosok tubuh manusia berjalan di atas air menuju ke kapal. Kapten kapal menghentikan kapalnya dan semua pelaut berjejal-jejal di pinggir Geladak untuk melihat pemandangan ajaib ini. Ketika mereka sudah dekat, barulah uskup mengenali 3 sahabatnya, para nelayan dulu. "Bapak Uskup," seru mereka, "kami sangat senang bertemu dengan Bapak lagi. Kami dengar kapal Bapak melewati pulau kami, maka cepat-cepat kami datang." "Apa yang kamu inginkan?" tanya uskup tercengang-cengang. "Bapak Uskup," jawab mereka, "kami sungguh-sungguh amat menyesal. Kami lupa akan doa yang bagus itu. Kami berkata, 'Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita.' Lantas kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi berdoa itu." Uskup merasa rendah diri. "Sudahlah, pulang saja saudara-saudaraku yang baik. Dan setiap kali kamu berdoa, katakanlah saja, 'Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami.'" Dari kisah yang sudah kita simak bersama, nampak kekecewaan uskup. Di satu pihak bisa dipahami bila dilihat dari segi waktu dan usaha yang telah digunakan uskup untuk mengajar ketiga orang tersebut. Tetapi di lain pihak menjadi tidak wajar bila saja uskup sadar bahwa iman bukan hafalan semata, melainkan soal penghayatan. Ketiga orang nelayan tadi memang tidak hafal rumusan-rumusan. Namun yang mengagumkan bahwa para nelayan itu merasa bangga pernah mendengar dan mengenal ajaran tersebut. Kebanggaan mereka itu sulit dibayangkan, karena sesungguhnya mereka pun hanya mendapat pengajaran dari nenek moyang mereka yang beberapa abad sebelumnya lebih dahulu menjadi Kristen. Kebanggaan itu hanya mungkin terjadi pada 3 orang nelayan tersebut, bila mana pengetahuan yang dimilikinya sekalipun amat sedikit tetap dipercaya dan dipertahankan sebagai kebenaran iman yang dihayati dengan baik. Nah, selama ini banyak orang berusaha menjelaskan dan memahami Tritunggal dengan analogi. Ada yang membuat analogi Tritunggal dengan matahari. Belum ada seorang pun dapat menjelaskan matahari seutuhnya, karena belum ada yang tinggal di sana. Manusia hanya memahami matahari dari bentuknya yang tampak dari jauh, melihat cahayanya dan merasakan panasnya. Tapi bentuk, cahaya, dan panas belum sepenuhnya
menjelaskan apa itu matahari. Ada juga yang menganalogikan Tritunggal dengan segitiga. Walaupun ada 3 sudut, baru disebut segitiga bila kesemua garisnya bersambung. Ketiga sudut itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan bahwa Trinitas adalah seperti kopi, susu, dan gula yang akhirnya menjadi kopi susu yang manis. Nah, penjelasan dengan menggunakan analogi seperti itu memang membantu, tetapi tidak cukup, sehingga sangat sulit diterima oleh orang-orang non-Kristen, apalagi dengan perkataan pokoknya percaya saja. Itu juga tidak dapat memuaskan orang yang bertanya. Jadi, jika ada orang yang bertanya, apa dasarnya kita percaya akan Allah Tritunggal? Sebaiknya kita katakan bahwa Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal ini kita ketahui dari kitab suci. Nah, di balik semua kesulitan yang ada, maka sangatlah bijaksana bila kita mencoba menemukan sumber iman kita akan Tritunggal Maha Kudus itu dari kitab suci dan ajaran Bapa-Bapa gereja. Kita akan melihat bagaimana ajaran gereja tentang Tritunggal. Dalam kitab suci itu tidak kita temukan istilah Tritunggal Maha Kudus. Istilah Tritunggal Maha Kudus tersebut dipakai oleh gereja untuk mengungkapkan relasi kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi apa yang diwartakan gereja sesungguhnya berdasar pada sabda dan pengajaran Yesus, yang kemudian diteruskan oleh para murid-muridnya. Nah, kesatuan Tritunggal itu kadang-kadang hanya tersebut kesatuan Bapa dan Putra, Putra dan Roh Kudus. Tetapi bisa juga ketiganya disebut bersamaan. Mari kita lihat beberapa kutipan kitab suci yang berkaitan dengan Allah Tritunggal. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapanya. Dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dan seterusnya. Lalu di dalam Yohanes 17 ayat 5, itu Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, Yesus berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mau mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Yaitu pada waktu pembaptisan. Kita bisa buka dan baca di dalam Lukas 3 ayat 22. Dan pada waktu itu, Yesus juga dimuliakan di atas gunung Tabor. Kita bisa baca di dalam Matius 17 ayat 5. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan bahwa Kristus adalah Sang Sabda atau Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika Ia
bukan Allah sendiri. Lalu di dalam Yohanes 15 ayat 26 itu selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 6, roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Dan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, ini kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum Yesus naik ke surga. Dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus," dan seterusnya. Nah, inilah beberapa kutipan dari kitab suci yang berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, pengajaran dari para rasul juga yang menyatakan kembali mengenai pengajaran Yesus ini juga kita bisa lihat di dalam Rasul Yohanes, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini mau menyatakan bahwa Bapa, Firman yang adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Kemudian Rasul Petrus juga mengatakan di dalam kitab suci, kita bisa baca di dalam 1 Petrus 1 sampai 2 dan juga 2 Petrus 1 ayat 2. Lalu di dalam surat Rasul Paulus itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 sampai 10, kemudian 1 Korintus 8 ayat 6 dan Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Mari kita lihat beberapa pernyataan bapak-bapak gereja dalam ajaran mereka tentang Allah Tritunggal. Yang pertama, Santo Paus Clement dari Roma. Ini menjabat menjadi paus pada tahun 88 sampai dengan tahun 99. Dikatakan beliau, "Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita?" Kemudian yang kedua, Santo Ignatius dari Antioquia. Itu tahun 50 sampai dengan tahun 117. Beliau membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus, yaitu salibnya, dan oleh tali Roh Kudus. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah dikandung oleh Maria seturut rencana Tuhan dari keturunan Daud. Ia adalah benar, tetapi juga dari roh. Kemudian yang ketiga, Santo Polikarpus tahun 69 sampai tahun 155. Dalam doanya sebelum ia dibunuh sebagai martir, ia mengatakan, "Aku memuji Engkau," dalam kurung itu Allah Bapa. Jadi Polikarpus itu mengatakan, "Aku memuliakan Engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus putranya yang terkasih. Melalui Dia dan bersama Dia dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin." Yang keempat, Santo Athenagoras itu tahun 133 sampai dengan 190. Dikatakan, "Sebab titik-titik dan seterusnya, kita mengakui satu Tuhan dan putranya yang adalah sabdanya, dan Roh Kudus yang bersatu dalam kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Kemudian yang kelima, Santo Irenaeus tahun 115 sampai dengan 202. Dikatakan, "Sebab bersama Dia dalam arti Allah Bapa selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu putranya dan Roh Kudusnya,
yang dengannya dan di dalamnya Ia menciptakan segala sesuatu, yang kepadanya Ia bersabda, "Marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita." Sebab gereja, meskipun tersebar di seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung bumi, itu telah menerima dari para rasul dan murid-murid mereka iman di dalam satu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya, dan di dalam satu Yesus Kristus, Sang Putra Allah, yang menjadi daging bagi keselamatan kita, dan di dalam Roh Kudus yang telah mewartakan melalui para nabi ketentuan ilahi dan kedatangan dan kelahiran dari seorang perempuan dan penderitaan dan kebangkitan dari mati dan kenaikan tubuhnya ke surga dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan kedatangannya dari surga di dalam kemuliaan Allah Bapa untuk mendirikan kembali segala sesuatu dan membangkitkan kembali tubuh semua umat manusia, supaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, penyelamat dan Raja kita, sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang tidak kelihatan, setiap lutut bertelut dari semua yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Kemudian yang keenam, Santo Athanasius tahun 296 sampai dengan tahun 373. Beliau mengatakan, sebab Putra ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Putra. Mereka itu satu, bukan seperti sesuatu yang dibagi menjadi dua bagian, namun dianggap tetap satu, atau seperti satu kesatuan dengan dua nama yang berbeda. Mereka adalah dua dalam arti Bapa adalah Bapa dan bukan Putra. Demikian halnya dengan Putra, tetapi kodrat atau hakikat mereka adalah satu. Sebab anak selalu mempunyai hakikat yang sama dengan bapanya, dan apa yang menjadi milik bapanya adalah milik anaknya. Kemudian yang ketujuh, Santo Agustinus tahun 354 sampai dengan 430. Santo Agustinus mengatakan, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu dan sama esensinya, di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan. Sehingga mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Meskipun Allah Bapa telah melahirkan Putra, dan Putra lahir dari Allah Bapa, Ia yang adalah Putra bukanlah Bapa, dan Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Putra, namun Roh Bapa dan Roh Putra, dan Ia sama dengan Bapa dan Putra membentuk kesatuan Tritunggal. Nah, bagaimana dogma tentang Tritunggal Maha Kudus? Dogma itu berarti ajaran resmi gereja yang tidak dapat disangkal, tetapi harus diimani. Nah, dogma tentang Tritunggal Maha Kudus itu mengatakan bahwa misteri Allah Tritunggal itu merupakan dasar iman Kristen yang utama, yang disingkapkan oleh Yesus Kristus melalui sabda dan pengajarannya. Iman kepada Allah Tritunggal itu telah ada sejak zaman gereja abad awal, karena didasari oleh perkataan Yesus sendiri yang disampaikan kembali oleh para muridnya. Jadi tidak benar jika doktrin atau ajaran resmi gereja ini baru ditemukan dan ditetapkan pada Konsili Konstantinopel pertama
pada tahun 359 melalui rumusan syahadat. Yang benar adalah Konsili Konstantinopel pertama itu mencantumkan pengajaran tentang Allah Tritunggal secara tertulis sebagai kelanjutan dari Konsili Nisea tahun 325. Itulah sebabnya syahadat panjang itu sering dikenal dengan syahadat Nisea Konstantinopel. Karena pada saat itu gereja merasa perlu menegaskan dan sekaligus merumuskan ajaran tentang Tritunggal untuk menentang ajaran-ajaran sesat atau bid'ah yang berkembang pada abad ketiga dan abad keempat. Nah, bid'ah yang berkembang pada saat itu seperti Arianisme. Ini dipelopori oleh Arius tahun 250 sampai dengan 336. Nah, bid'ah Arianisme ini menentang kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Kemudian bid'ah Sabellianisme atau dipelopori oleh Sabellius tahun 215 yang membagi Allah dalam 3 modus, sehingga seolah-olah ada 3 pribadi yang terpisah. Mari kita lihat isi dogma tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik yang telah berakar dari zaman jemaat awal. Yang pertama, Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga. Namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Jadi Bapa adalah yang sama seperti Putra dan Putra yang sama seperti Bapa. Dan Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat ilahi yang sama. Karena kesatuan inilah maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra, seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Putra seluruhnya ada di dalam Bapa dan seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus pun ada seluruhnya di dalam Bapa dan seluruhnya di dalam Putra. Yang kedua, walaupun sama dalam kodrat ilahinya, namun ketiga pribadi ini berbeda secara nyata satu sama lain, yaitu berbeda di dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, dan Allah Roh Kudus yang dihembuskan. Ketiga, pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antar pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Jadi hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita doakan bersama doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.